Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Amel. Bunda harap teman-teman masih berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6 mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kira-kira apa itu sumber daya alam? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam dan kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti hasil tambang, hasil bumi, dan lainnya. Nah, berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada beberapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kalau yang dapat diperbaharui ini tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, hewan, tumbuhan. Nah, air ini tidak akan habis karena air akan mengalami siklus air. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan akan melakukan proses perkembangbiakan. Untuk selanjutnya, di sini ada manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hewan ternak. Contohnya ada bebek di sini. Bebek dapat dimanfaatkan telur serta dagingnya. Lalu begitu pula dengan ayam. Ayam juga dapat dimanfaatkan telur dan dagingnya. Selanjutnya ada sapi. Sapi ini bisa dimanfaatkan susunya, kemudian kulitnya, dagingnya, dan lain-lain. Begitu pula dengan domba ataupun kambing juga bisa dimanfaatkan daging serta susu dan kulitnya. Selain itu, hewan ternak juga dapat dimanfaatkan tenaganya. Contohnya kuda, kerbau, sapi, dan lain-lain. Selain hewan ternak, ada juga tumbuhan ya tadi. Nah, untuk tumbuhan ada tumbuhan budidaya seperti untuk bahan makanan ataupun obat-obatan serta kerajinan. Adapun bahan makanan yang dapat dibudidayakan yaitu contohnya seperti kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian untuk obat-obatan biasanya ada jahe, kemudian kunyit. Kunyit juga selain menjadi obat-obatan bisa menjadi penyedap makanan ya. Lalu untuk kerajinan biasanya yang dapat dimanfaatkannya yaitu tempurung kelapa, kayu jati, pohon bambu, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ketika tidak dapat diperbaharui, jadi ketika digunakan secara terus-menerus sumber daya alam ini akan habis. Misalnya bahan tambang seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga, belerang, timah, dan lain-lain. Nah, ada pun manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, jadi sumber daya alam minyak bumi. Ini dapat dimanfaatkan untuk aftur, untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin, untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian biji besi bisa menjadi bahan pembuat peralatan rumah tangga. Kemudian ada bauksit. Nah, ini bisa menjadi bahan dasar pembuatan aluminium. Ada marmer yang biasanya dapat digunakan untuk rumah atau gedung. Kemudian belerang sebagai campuran bahan pewarna, bahan kosmetik, dan bahan baku pembuat korek api. Kemudian nikel sebagai bahan pelapis besi. Lalu grafit sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Selain dari sini masih banyak lagi ya manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkitkan listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, jagung sebagai sumber bahan makanan, dan tanah liat untuk membuat gerabah atau kerajinan. Selain itu, perlu teman-teman ketahui jika sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah. Nah, mari kita perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman-tanaman berikut ini. Nah, ketika di pegunungan,
Jenis tanaman yang dapat ditanam yaitu seperti teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel, serta yang lainnya. Nah, ciri-ciri pegunungan ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian udaranya dingin dan tanahnya subur. Selain itu, ada di daerah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini memiliki ciri-ciri ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udaranya juga dingin dan tanahnya juga subur. Jenis tanaman yang bisa ditanam di dataran tinggi yaitu brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Lalu ada pula dataran rendah. Dataran rendah ini memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ciri-cirinya juga udaranya sangat panas atau panas ya. Jenis tanaman yang bisa ditanam yaitu mangga, kedelai, padi, jagung, kayu jati, dan lain-lain. Adapun di daerah pantai dengan ciri-ciri ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, kemudian udaranya panas dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir, jenis tanaman yang bisa ditanam yaitu seperti pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Semoga teman-teman di rumah paham ya. Jika teman-teman ada kesulitan, teman-teman boleh bertanya ke Bunda. Nah, teman-teman jangan lupa mengerjakan tugasnya yang sudah Bunda kirimkan ke Classroom. Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.